Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ikhwani fillah, kita lanjutkan kajian kita tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang sudah sampai kepada Maulidul Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yaitu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepakat para ulama mengatakan bahwa beliau dilahirkan pada hari Senin. Karena ini ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa beliau dilahirkan pada hari itu. Di antaranya hadis beliau yang mengatakan ketika beliau ditanya tentang puasa hari Senin, beliau mengatakan dzaka yauma wulidtu. Itulah hari saya dilahirkan. Kemudian ulama juga sepakat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan fi amil fil, yaitu pada tahun gajah. Di mana pada tahun itu, kenapa dinamakan tahun gajah? Di mana pada tahun itu seorang raja dari Yaman bernama Abrahah al-Ashram membawa pasukan gajah ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Tepat pada tahun itu adalah tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sepakat juga ulama mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari Abi Talib, yaitu di rumahnya Abu Talib fi Sya'bi Bani Hashim, yaitu di perkampungan Bani Hashim. Adapun bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tanggal daripada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan ulama, tapi tidak sepakat. Kebanyakan ulama mengatakan beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Sebagian lagi mengatakan bukan di tanggal itu, bukan di bulan itu. Tapi kebanyakan ulama mengatakan kelahiran beliau ada di bulan Rabiul Awal. Itu tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang pertama kali menggendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau orang yang selalu menggendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal beliau dilahirkan adalah namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini merupakan budak dari ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau wasifah, yaitu pembantu daripada ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggal bersama mereka. Nah, ketika Rasulullah dilahirkan, dialah yang pertama menggendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah besar, dan Ummu Aiman ini dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dibebaskan. Adapun yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah namanya Thuwaibah, amatu ammihi Abi Lahab, yaitu budak dari paman beliau yang bernama Abu Lahab. Bahkan ada sebuah cerita mengatakan bahwa dialah, ya, Thuwaibah ini yang berlari-lari memberitakan kepada orang-orang tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia datang kepada tuannya, yaitu Abu Lahab, ya, untuk memberikan berita gembira bahwa telah lahir keponakanmu dari Abdullah, ya, baru saja dilahirkan. Dan Abu Lahab katanya sangat berbahagia dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikabarkan, diberitakan bahwa langsung dia merdekakan budaknya ini yang bernama Thuwaibah tersebut. Kemudian selanjutnya yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya adalah Aminah bintu Halimah As-Sa'diyah. Ini adalah adat daripada orang Arab, ya, bahwasanya ketika ada anak lahir, ya, biasanya dicarikan tukang susu, tukang pelihara, dan itu kebanyakan dari kampung, bukan dari kota-kota, karena Mekah waktu itu sudah kota. Nah, jadi diambilkan dari kampung-kampung agar banyak pertimbangan supaya anak ini kuat dengan tahan banting, supaya kuat menggembala, supaya kuat semuanya, dicarikan tukang susu dari kampung.
Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, seperti yang diriwayatkan oleh Ja'far ibnu Abi Talib, an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, yaitu dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Dia berkata, "Lamma ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ja'at Halimah wa ma'aha nafarun min nisa'i Bani Sa'ad. Halimah As-Sa'diyah bersama perempuan-perempuan Bani Sa'ad, min badiyati Bani Sa'ad, yaitu dari kampung Bani Sa'ad atau As-Sa'diyah, datang ke Makkah yaltamisna ar-rudda, yaltamisna, mencari anak-anak yang baru dilahirkan untuk disusui, dibawa kepada mereka ke kampung mereka. Karena ini tradisi orang Arab dan ini juga ada upahnya, diberikan upah oleh keluarga yang disusui tadi itu. Bisa jadi upahnya banyak. Kenapa? Karena waktu itu ya, Halimah bercerita, kami datang dengan beberapa perempuan Bani Sa'ad ke Mekah bersama suami saya. Saya bersama suami saya namanya Harith Ibnu Abdul Uzza. Nama suaminya adalah Al-Harith Ibnu Abdul Uzza. Saya bersama suami saya dan anak saya sendiri yang baru dilahirkan datang ke Mekah, naltamisu, kami mencari anak-anak kecil yang baru dilahirkan untuk kami susui. Nah, saya pergi ke Mekah itu dengan atan al-qamra, yaitu keledai betina saya. Al-qamra itu yang putih-putih keabuan. Dan juga ma'ana syarif. Syarif itu onta betina yang sama sekali, kata Halimah ini, la tabidu qatrah, sama sekali tidak ada air susunya sedikit pun. Saya juga demikian, katanya. Kami datang ke Mekah, di situ mencari susuan-susuan ini. Kami cari, katanya. Fama minna illa urida alaihi hadzal sabi. Tidak ada di antara kami semua perempuan ini yang datang ke rumah-rumah Makkah itu, kecuali kami sudah ditawarkan Muhammad ini. Ditawarkan. Ketika kami tahu dia ini yatim, enggak, kami cari yang punya ayah. Ada lagi ditawarkan, siapa ayahnya? Yatim. Enggak. Semuanya menolak. Illa urida alaihinna hadzal sabi. Subhanallah. Tidak ada yang mau. Sampai semuanya perempuan-perempuan ini sudah menemukan anak susuan yang dia ambil itu, hanya tinggal Halimah yang belum dapat. Faraja'tu ilaihi, saya kembali kepada dia, bukan karena saya ingin menyusuinya, tetapi karena saya tidak dapat anak yang akan saya susui. Ya sudah, saya terima sajalah, katanya, daripada saya pulang dengan tangan kosong. Saya ambil ya, hadzal sabi, anak ini, dan saya bawa ke rahli, saya bawa ke perlengkapan safar saya, itu onta saya dan atan saya, keledai saya. Tidak lama setelah saya ambil dia dan saya susui, kata beliau, padahal anak saya malam itu tidak tidur. Tidak tidur karena tidak ada air susu saya dan tidak ada yang kami makan. Tidak ada sama sekali. Paceklik. Di kampung kami paceklik, datang ke Mekah untuk mencari anak yang ingin disusui supaya kami mendapatkan upah. Air susu saya tidak ada, anak saya menangis malam itu, tidak bisa tidur. Ya, onta kami sedikit pun tidak ada air susunya. Demikian pula atan saya, keledai saya sangat lemah sekali untuk membawa saya berjalan. Wama in dhamamtuhu, tapi ketika saya ambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, hadzal sabi, anak ini, kata beliau, seketika itu juga, katanya, keledai saya yang lemah ini menjadi kuat.
Dan onta saya yang tadinya satu tetes pun susunya tidak ada menjadi sangat banyak susunya, sehingga Al-Harith ibnu Abdul Uzza, suami saya, katanya dia memerah susu sapi itu agar kami minum malam itu. Bahkan semua kami mendapatkan minum dari onta tadi itu. Al-Harith juga minum, saya juga minum. Air susu saya sangat deras sekali. Anak saya yang tadi yang asli itu, dia cepat sekali tidur karena dia sudah kenyang dengan air susu saya. Makanya Al-Harith mengatakan, inna hadzal sabi mubarak. Anak ini mubarak. Kami bawalah dia pulang. Kata Halimah, kami bawa pulang. Esoknya, maksudnya malam itu masih tidur di Makkah. Esoknya kami bawa dia pulang. Ternyata keledai saya ini larinya, jalannya sangat kencang sekali. Padahal kami di atas itu bertiga. Saya, anak saya yang bayi, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia larinya kencang. Sampai-sampai An-Nisa, perempuan-perempuan yang bersama saya pergi ke Makkah, itu mengatakan, ya Halimah, wahai Halimah, bukankah ini keledai yang membawa kamu dulu ke Makkah? Iya, dia. Kenapa sekarang dia sangat kuat sekali? Ya, saya juga kurang tahu, kata Halimah. Dia kuat sekali. Demikian pula orang-orang bertanya, bukankah ini juga onta yang dulu kamu membawa bekalmu ke Makkah itu? Iya, ini onta saya. Dia susunya sangat banyak sekali untuk bisa memberikan orang di sekitar itu kenyang dengan meminum susu onta itu. Sampailah kami di Badiyatu Bani Sa'ad, di perkampungan Bani Sa'ad. Masya Allah, ya, yang tadinya rumput-rumput kering di situ, yang tadinya kambing-kambing kami sangat kurus sekali, ketika datang hadas sabi, anak ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketika menjadi ghanna, khadra ghanna, langsung hijau, kemudian subur, ya, kambing-kambing kami sangat kenyang sekali, kambing-kambing kami susunya sangat banyak, sangat gemuk sekali. Ini anak benar-benar mubarak, kata Al-Harith ibnu Abdul Uzza, suami daripada Halimah As-Sa'diyah, atau ayah susuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 2 tahun, dibawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah ke tempat ibundanya di Mekah. Mungkin ibundanya rindu dengan beliau, sampai umur beliau 2 tahun dibawalah berziarah ke Mekah untuk menemui ibundanya. Nah, ketika sampai di situ, ya, melepas rindu ibundanya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kakeknya melepas rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Halimah ini masih ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami merayu keluarganya, kata beliau. Kami rayu Abdul Muttalib, kami rayu ibundanya agar, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap kami bawa ke Badiyah Bani Sa'ad. Alasannya, ini Mekah ini kota besar, banyak penyakit di sini. Saya khawatir dengan anak ini nanti banyak penyakit di sini menjangkitinya. Lebih baik dia hidup di kampung, di situ aman, tentram, tidak banyak penyakit, ya, supaya dia di situ benar-benar sehat. Dan hati ibunda Rasulullah SAW menerima alasan itu dan memberikan kembali Rasulullah SAW kepada Halimah As-Sa'diyah untuk dibawa ke Badiyah Bani Sa'ad. Belum sampai 6 bulan, bahkan ulama mengatakan baru 6 bulan, ternyata Rasulullah SAW ketika bermain dengan saudara susuannya di tempat gembala agak jauh dari rumah, di situ dia melihat 2 orang berbaju sangat putih sekali, tiba-tiba menangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membelah dada beliau. Dibelah dada Rasulullah, diambil hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wantaza'a minha mudghah, diambil segumpal daging,
dan dia mengatakan hadza hadzus syaitani mink. Ini adalah alasan setan untuk bersemayam pada dirimu akan saya buang. Dan dibuang oleh malaikat Jibril, dikembalikan lagi organ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikembalikan lagi organ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dihapus lagi sama seperti semula. Dan saudara susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lari melapor kepada ayahnya dan melapor kepada ibunya. Ya ammah, ya ummah, ya abatah, wahai ayahanda, wahai ibunda, akhil Quraisy, saudara saya yang dari Quraisy itu qutil, terbunuh. Bagaimana dia tidak mengatakan begitu? Karena ada dua orang datang membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini adalah kita pakai standar sekarang, sudah pasti mati. Sudah pasti mati. Dia mengatakan, ada akhi al-Quraisy qutil, sudah mati. Al-Harith bin Abdul Uzza, ayah susuan beliau ini kaget, dan ibunya kaget, langsung mencarinya dan menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berdiri, ya, masih dalam keadaan pucat, dan dia mengatakan harus kita kembalikan kepada keluarganya di Mekah. Kita tidak mau dia berbahaya di sini. Nah, saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh keluarga Bani Sa'ad atau Halimah Sa'diyah ini ke Mekah, dikembalikan kepada ibundanya dan dikembalikan kepada kakeknya. Sampai di situ dia mengatakan, saya kembalikan hadzal sabi, saya kembalikan anak ini. Ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Malaki? Ada apa denganmu? Kemarin beberapa bulan yang lalu, alahti alayya, kamu sangat memaksa saya untuk membawa Muhammad ke Badiyah Bani Sa'ad. Kenapa sekarang kamu serahkan begitu saja?" Ya, umur susuannya sudah selesai, dia sudah besar, dia sudah kuat, dia sudah tahan dengan penyakit. Bukan itu alasannya, kata Bunda Rasulullah SAW. Disampaikanlah alasan yang sebenarnya, ya, bahwa ada dua orang, ya, yang membelah dada Muhammad SAW begini, ya, tapi ibundanya tersenyum, tidak panik dan tidak khawatir. Oh ya anakku, enggak. Justru dia mengatakan, demi Allah, kata beliau, ketika saya hamilkan dia, ketika saya mengandung dia, ya, kata beliau, saya tidak pernah merasakan berat sedikit pun. Dan ketika saya mengandungnya, saya bermimpi bahwa ada cahaya yang keluar dari diri saya menyinari istana-istana yang ada di Busra, istana-istana yang ada di Syam, istana-istana orang Romawi dan istana-istana orang Persia. Inna ibni lahu sya'nun 'azim, sesungguhnya anak saya ini akan memiliki masa depan yang luar biasa. Ini kata ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rahimakumullah. Untuk halaqah ini sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan pada episode berikutnya, yaitu wafatnya ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.